أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. Tapi jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali madrasah kita, pelajaran kita di kitab Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'allim, ya. Dan kita masih membahas seputar metode yang tepat seorang guru mengajar kepada muridnya, ya. Bagi jamaah yang megang kitab atau tarjamah bisa dibuka halaman 65. Tema kita jamaah sekalian, ya, bahwa bagaimana kita punya kesungguhan dalam mengajar. Ayuharris ala ta'limihi wa tafhimihi. Jadi kalau kita sudah meniatkan sebagai seorang pengajar, maka miliki kesungguhan dalam mengajar dan miliki kesungguhan dalam memahamkan ilmu kepada murid-murid kita. Dan konteks yang kita sering sampaikan di sini bahwa konteks santrinya atau mungkin pelajarnya adalah anak atau istri kita, jemaah, ya, anak dan istri kita. Taib, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bi badli juhdihi wa taqribihi al-ma'na lahu, bahwa kewajiban seorang yang mengajar dan dia berusaha dengan semampunya, ya, benar-benar dia sungguh-sungguh mengajar untuk memahamkan muridnya, ya, untuk memahamkan muridnya. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, jamaah sekalian, beliau rahimahullah ta'ala berupaya dengan keras memahamkan muridnya sampai beliau mengatakan, wallahi demi Allah, jikalau seandainya ilmu itu seperti nasi yang bisa disuapkan, maka aku akan suapkan nasi untukmu, ya. Karena ada muridnya Imam Syafi'i itu tidak paham-paham kalau diajar, ya, diajar materi nggak paham, besok diajar lagi nggak paham. Akhirnya beliau munculkan sebuah perkataan yang sangat agung, kalau seandainya ilmu itu bisa disuapkan, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, saya akan suapkan ilmu untukmu, ya. Ini menunjukkan kesungguhannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam apa? Dalam mengajar, ya. Termasuk diantaranya adalah gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau kalau duduk majelis, ya, kalau hari ini ya ustadz lah, ya, atau mungkin kiai kita, ketika kemudian Imam Bukhari mau ngaji, gurunya sudah duluan, jamaah, ya, sudah duduk majelis ilmu, sudah duduk di halaqah. Imam Bukhari terlambat, ya, karena satu hal, akhirnya beliau tidak masuk ke halaqah disebabkan karena apa? Karena terlambat, ya. Beliau sembunyi di belakang, kemudian ditanya oleh gurunya, di mana Bukhari? Ternyata Bukhari ada di seberang atau di serambi masjid, ya. Ditanya kenapa tidak masuk Ibu Bukhari, beliau mengatakan, saya malu ketika guruku sedang duduk, saya sedang di luar, atau saya sedang posisi masuk, ya. Itu menunjukkan bahwa seorang guru memiliki adab yang sangat besar, kesungguhan yang sangat besar terhadap ilmu dan cara mengajarnya. Min ghairi iktharin wa la yahtamilu dihnuhu, ya. Dan bahkan ketika seorang murid itu kemudian apa, ya, daya tangkapnya mungkin beragam, daya tangkapnya berbeda satu dengan yang lain, maka hendaknya seorang guru itu mengulang pelajaran, mengulang materi dengan makna yang sama, ya. Dan pengulangan pelajaran itu bukan sebuah aib, jamaah, ya. Pengulangan materi, pengulangan mada, pengulangan judul dalam kajian ilmu agama itu bukan aib. Karena jangan sampai juga seseorang itu bastin ala tubitu khifduhu, jangan sampai juga murid itu terbebani dengan banyaknya hafalan, ya. Kadang-kadang kita ini karena lingkupnya kita keluarga jamaah, ya, mungkin anak kita, mungkin juga istri kita, jangan kita berikan pelajaran atau ilmu atau hafalan yang mana anak-anak kita itu sudah tidak mampu untuk menghafal, jemaah. Ya, jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa.
Karena banyak di antara kita karena kita berasumsi dan berkeinginan anak kita itu lebih hebat, ya, mungkin sukses, sehingga belajarnya diforsir, ya, sampai-sampai kemudian anaknya stres. Itu tidak lain sebabnya adalah karena orang tua. Ya, dan beda jamaah sekalian, kapasitas kita itu harus tahu. Kalau anak kita ada yang mungkin beragam, ada yang satunya masya Allah semangat belajar dan cepat, ya kasih yang cepat. Kalau yang satu agak lambat dan nggak paham-paham, ya kasih yang agak rendah. Jangan disamakan, karena itu mendolimi. Ya. Makanya kata beliau rahimahullah taala menyebutkan fayuwaddihu bimutawakkifid dihni al ibarah. Ya, kalau mungkin memungkinkan, kasihlah semacam kayak ibarah, ya. Ibarah itu ilustrasi, gambaran untuk mendekatkan pemahaman anak tersebut. Ya, makanya Nabi itu sering juga membuat sebuah perumpamaan. Ya, dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah membuat sebuah perumpamaan bahwa teman baik dan teman buruk. Ya, teman baik itu seperti orang yang penjual minyak, dan teman buruk itu seperti apa? Orang yang pandai besi. Dan hadis ini jamaah sekalian bukan merendahkan pandai besi, bukan pula mengangkat derajatnya orang yang penjual minyak, bukan. Dalam hal ini Nabi tidak kemudian memuliakan penjual minyak dan merendahkan pandai besi, bukan. Tetapi dari sisi kemudian dampaknya, orang berteman dengan pandai besi, maka dia akan dapat bau yang tidak benar, yang tidak baik. Orang yang berteman dengan penjual minyak, maka dia mendapatkan apa? Bau yang harum. Nah, ini ibarah-ibarah atau ilustrasi yang Nabi gambarkan untuk mendekatkan pemahaman. Ya, makanya dalam Al-Quran juga ada kan perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan ilustrasi-ilustrasi. Ya, seperti misalnya Allah ilustrasikan bagaimana akidah yang benar, yang kokoh, itu seperti pohon yang kuat dengan akarnya yang menjulang, yang kemudian dia diterpa angin pun tidak goyang. Itu kan ilustrasi juga. Ya, bagaimana kemudian seorang muslim itu yang kuat adalah ketika punya akidah yang benar. Taib. Wa yaqtasinu i'adatus sarhi lahu aw tikraruh. Bahkan jika memungkinkan untuk kemudian diulang, ya, dijelaskan ulang berkali-kali, maka tidak masalah. Ya. Pengulangan-pengulangan itu biasa jemaah. Ya, jangan menganggap sebuah aib ketika kita belajar diulang oleh guru kita, diulang oleh kiai kita, kita merasa kayaknya pindah aja lah ke pengajian yang lain daripada diulang-ulang terus, mending pelajaran yang lain. Padahal pengulangan-pengulangan materi itu untuk mengasah kemampuan kita dalam menganalisa jemaah. Ya, kayak hafalan dulu ya. Saya yakin jemaah sekalian yang punya hafalan juz 30 itu kalau nggak pernah dipakai untuk sholat, saya yakin akan hilang dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena perlu diulang. Ilmu juga demikian. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis kitab sahihnya itu butuh juhdun kabir jemaah. Butuh perhatian, butuh waktu yang besar untuk bisa mengumpulkan kitab sahihnya dan kitab tersahih di dunia. Ya. Abu Hurairah menjadi salah satu di antara orang yang mutkin dalam hadisnya, itu disebabkan karena juga pengulangan materi. Beliau itu kalau malam punya waktu untuk murojaah, ya. Maka kita itu kalau malas ngulang jamaah, ya, malas murojaah, malas untuk mentelaah, malas untuk membaca kembali, maka pelajaran itu pun juga sulit untuk kita terima dengan baik. Ya. Nah, wa yabda'u bitaswiril masail, maka mulailah dengan menggambarkan problem-problem masalah dalam pelajaran. Ya. Makanya kalau kita dulu kuliah, ada mata kuliah metodologi penelitian. Biasanya kalau kita diajak untuk meneliti, cek dulu apa masalahnya gitu. Kalau nggak ada masalah ya nggak usah diteliti jemaah. Ya misalnya di sekolah gitu ya, kok kayaknya prestasinya menurun gitu kan? Apa ini masalahnya? Oh ternyata SDM-nya kurang mumpuni. Oh misalnya santrinya atau muridnya banyak main game. Nah itu masalah, baru kita teliti. Nah para ulama-ulama kita itu dulu nggak main-main jemaah. Mereka bikin buku, ya, karya-karya ilmiah mereka sampai yang saat ini kita juga kaji karyanya Ibnu Jama'ah, ya, Tadhkiratus Sami ini
Itu bukan karena royalti yang didapat dari karya tulisnya, nggak ada. Ulama-ulama kita tidak ada satupun yang mereka nulis buku kemudian mereka berharap adanya apa? Royalti, ya, adanya uang dari hasil tulisan karya buku ilmiahnya, nggak ada. Ya, makanya berkah jemaah. Keberkahan tulisan para ulama kita itu sampai detik ini bisa kita rasakan bagaimana nikmatnya ilmu-ilmu mereka. Karena mereka nggak ada yang niatnya untuk duniawi, ya. Mereka nulis karya ilmiah itu satu, di antaranya adalah karena mereka untuk mengkanter orang-orang yang punya pemahaman menyimpang. Bayangkan Ibnu Taimiyah punya kitab Iqtidha Shiratal Mustaqim itu segini tebelnya dalam rangka untuk menjelaskan akidahnya orang ahli takwil, ahli kalam di zamannya beliau. Ini nulis buku itu karena membantah orang, bukan nulis buku karena lagi viral ingin dapat royalti, bukan. Ya. Ada orang nulis buku karena diminta oleh orang lain. Yang kedua, seperti Syekh Albani rahimahullah taala, ya, beliau ketika menulis buku Adabuz Zifaf, ya, bab malam pertama, itu diminta oleh muridnya, wahai guru, tolong bikinkan buku khusus singkat, pendek, jelas bagaimana cara malam pertama. Syekh Albani suruh bikin buku jamaah, langsung terbit segini tebelnya, khusus bahas malam pertama. Bayangkan, jadi diminta oleh muridnya. Tulisan para ulama dulu juga adalah ketika mereka disuruh bikin buku itu karena ada apa istilah kita? Ini kurang benar, maka dibenarkan dengan tulisan yang kedua. Tulisan kedua nggak benar, dibenarkan yang ketiga. Jadi ditaskih, ya, untuk semakin mungkin, gitu. Dan begitulah bagaimana para ulama-ulama kita. Maka dengan taswirul masail, ya, dengan apa? Menggambarkan apa? Permasalahan yang ada. Semua yuwaddihuha bi amsilatin wa dzikril dalail. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, maka silakan disebutkan argumen-argumen dalilnya, ya, yang jelas. Ya, ini menunjukkan jamaah sekalian dakwah para al-anbiya, ya, itu adalah dakwah bid-dalalil, ya, dakwah dengan dalail, dakwah dengan argumen-argumen yang kuat yang dibangun oleh mereka. Ya, dan itulah yang kemudian juga dikaji oleh para pelajar, hendaknya mempelajari minimal, ya, standarnya pakai kitab jemaah, ya. Ya, karena kita ini bukan ulama, ya. Kelas-kelas kita ini kelas santri. Maka minimal kita membaca kitabnya para ulama, harapannya kita bisa nostalgia, bisa menyelami dunia ulama ketika mereka bikin buku, ya. Dan pastinya mereka bikin buku ya ditulis di zamannya masing-masing jemaah. Seperti kebanyakan, ya, kitabnya Ibnu Taimiyah itu beliau hampir banyak membahas masalah apa? Filsafat, membantah orang-orang ahlul kalam, membantah orang-orang yang menggunakan akal logika. Kenapa? Di zamannya beliau itu yang paling banyak. Kalau kita mundur lagi, lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab-kitab beliau banyak sekali membahas tentang masalah akidah. Kenapa? Karena orang di zamannya beliau banyak kesyirikan, ya, banyak kemudian khurafat. Maka beliau tulislah kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, tauhid. Nah, hari ini juga demikian. Para ulama-ulama kita menulis sesuai dengan kebutuhan zamannya. Baik, maka bidzikril dalail, ya, wa yaksiru fi taswirul masail atau mas'alah. Maka hendaknya bagi seorang guru, ya, dia bisa menyelami dan memahami bagaimana kondisi saat itu yang terjadi, ya, sehingga itu yang menjadikan seorang itu lebih baik dalam memberikan keputusan atau ilmu. Nah, tapi jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, saya nukilkan di beberapa kitab yang lain, ya, karena kita berbicara guru dengan murid, ya, bagaimanakah seorang guru yang baik ketika ngajar. Dulu jamaah sekalian ada seorang guru, ya, dikatakan, ada kisahkan oleh Al-Imam Ibni Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, ya. Jadi Syarah Sahih Bukhari itu banyak jamaah, bukan cuma miliknya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, ya. Jadi ada Syarah Bukhari karya para ulama yang lain, cuma yang paling kondang, yang paling terkenal itu miliknya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam Fathul Barinya. Seperti hadis Arba'in Nawawi, itu yang paling kondang, yang paling terkenal adalah miliknya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi di sana banyak yang nulis hadis, 40 hadis itu banyak jemaah. Cuma yang paling terkenal miliknya Al-Imam
Nawawi rahimahullah taala. Taib, Al-Imam Ibnul Battal beliau mengatakan fi fadlil ilmi fa atharun katsirah. Ya, jadi kalau bicara pentransferan ilmu itu apa ya? Asarnya ya. Asar itu kayak semacam jejak-jejaknya yang dulu ditinggalkan oleh para ulama-ulama pendahulu itu sangat melimpah jemaah. Sangat banyak. Ya, bahkan kalau kita gali bagaimana mereka para ulama-ulama kita belajar, ya mungkin kita ini belum ada sekujung kuku mereka, ya belum ada sekujung mereka. Bayangkan salah satu di antara kisah, ya dikisahkan oleh Anas bin Malik, ya radhiyallahu taala anhu, hina ataitu taliban, ketika aku datang kepada seorang santri, ya, seorang pelajar, maka saya lihat seorang pelajar tersebut membawa sebuah kitab, dan kitab itu tidak pernah dilepas ketika dia belajar, ketika dia fituruqat, ketika dia dalam kondisi berjalan, kitab itu senantiasa dipegang jamaah. Ya, itu kata Anas bin Malik, dikisahkan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari. Maka ketika itu Anas bin Malik melihat seorang murid yang seperti itu, maka beliau doakan, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan fulan dengan agama yang baik. Ya. Dan sampai ada seorang ulama yang dia belajar 10 jam setiap hari jamaah, nggak pernah lepas dari buku. Ya. Padahal dia seorang ulama, seorang guru. Ketika ditanya oleh teman-temannya seangkatan, kenapa engkau belajar begitu gigih? Bukankah engkau sudah punya ilmu yang kau punya? Maka beliau mengatakan, bagaimana saya akan memberikan ilmu kepada orang lain sedangkan aku dalam kondisi miskin? Ya, yang istilah kalau kita nyebut dalam karya-karya para ulama disebut di bawah itu al-fakir, orang yang butuh ilmu. Ya, padahal mereka sudah memiliki banyak ilmu. Fara'aitu jami'al ulama, ya, yazdahimuna ala ghishihim. Ya, dan kata Ibnu Battal beliau mengatakan, dan aku melihat seluruh para ulama, ya, mereka itu memenuhi hati mereka dengan kutubuhum, dengan buku-buku mereka, ya. Dengan apa? Dengan ilmu. Faqaddimu ma'akum, ya, dan ketika aku sodorkan kepada mereka makanan, mereka enggak tertarik jemaah. Qaddimu, saya hadirkan kepada mereka at-ta'am, makanan, maka mereka enggak senang. Fa inna ma qaddimul kutub, ketika aku hadirkan kepadanya itu buku, maka mereka beringas, ya, apa? Suka. Beda dengan kita jemaah, ya, sangat beda sekali. Kalau kita hari ini nggak bisa dijawab, udah kebaca. Kalau kita pilih buku atau pilih laptop, mah gitu ya. Pilih mana kira-kira? Buku atau HP yang baru? HP yang baru. Faqala Malik rahimahullahu taala, Al-Imam Malik mengatakan, hadza, ya, peristiwa-peristiwa seperti yang dicontohkan tadi, ya, adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Imam Malik, ingat, Imam Malik rahimahullah taala Imam Darul Hijrah, ya, gurunya ulama. Kisah di atas kata beliau bagi kami, ya, itu kami belum ada apa-apanya dibanding dengan ulama-ulama dulu ketika mereka belajar, dan bagaimana murid-murid mereka ketika belajar, ya. Yang kemudian kata beliau rahimahullah taala, ma ra'aitu asaddan, belum pernah aku melihat ada orang yang kalau sama buku itu dia menikmati, apalagi rakus, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa talib, sedangkan para pelajar, maka seorang pelajar itu adalah memiliki karakter dari gurunya. Nah, ini menarik jamaah sekalian. Kalau kita bedah sedikit, murid itu ya 11-12 dengan gurunya. Kalau muridnya itu atau kalau gurunya itu semangat belajar, maka muridnya akan semangat belajar, ya, berarti guru itu cerminan bagaimana seorang murid, ya. Nah, faqala al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya ma'syarul ulama, wahai para orang-orang yang berilmu, ya, ulama jamak dari alim, hadhihi jannati, tuh kalau ngaji itu kata beliau inilah surgaku.
Jadi kalau disodori buku, disodori kajian ilmu, inilah surgaku. Ya. Qad ahabbtu halakum, yang aku lebih cintai, lebih aku sayangi daripada kalian. Jadi buku itu lebih nikmat daripada ketika kumpulnya para ulama yang dimana mereka itu ya duduk-duduk sharing biasa gitu. Dan aku lebih ridho dengan bukuku ini daripada kemudian bertemu dengan manusia. Sampai sebegitunya jemaah, ya. Dan tidak ada yang bisa menyibukkan aku kecuali dengan ilmu, ya. Makanya Imam Malik jadi Imam Malik ya karena begitulah beliau. Imam Ahmad jadi Imam Ahmad karena beliau juga begitu. Ya, kita jadi begini ya karena kita, kan gitu. Jadi sebanding jemaah. Ya, tapi kalau kita kemudian ambisius untuk mentelaah, murojaah, maka bisa jadi kita seperti beliau-beliau, ya. Tapi nggak tahu, mungkin 500 tahun lagi, ya. Panjang, ya. Faqala Malik rahimahullahu taala, kana bil Madinah aqwamun. Suatu ketika Imam Malik datang ke kota Madinah, ya. Jadi Imam Malik itu di Mekah jemaah. Mekah Madinah itu madhabnya Malikiyah, ya. Sehingga Imam Malik itu menjadi imamnya Darul Hijrah di Mekah dan juga menjadi madhabnya di Madinah, ya. Sampai saat ini Mekah Madinah madhabnya Imam Malik. Beliau mengatakan, kana bil Madinah aqwamun, di Madinah ada satu kelompok kaum, ya, komunitas, bada'u ma'ana fi talabil ilmi, ya, mereka mulai ngaji bersamaku, ya. Ya karena Imam Malik rahimahullah taala itu beliau juga suka rihlah jemaah. Rihlah itu ngaji dari tempat A ke tempat B gitu, ya. Apa kata beliau? Summa kafa anhu, di saat aku bersama mereka saya diem, ya. Hatta sami'u hadal hadis, tiba-tiba di antara kami ada yang bersuara, yang baca sebuah hadis lagi itu, yang kemudian aku mendengar hadis tersebut, ya, di mana hadis itu dibacakan oleh salah satu kelompok kaum tadi, ya. Dengan lantangnya dia berbicara ABC, hadis itu dibaca semua panjang lebar, ya. Dan Imam Malik rahimahullah taala ada di situ. Nggak tahu aja kalau dia Imam Malik, ya. Karena ulama-ulama dulu itu karena belum ada media YouTube, ya. Jadi belum cepat viral kayak hari ini. Namanya gemblegar, ilmunya masya Allah, tapi sosoknya yang mana? Itu banyak yang orang belum tahu jemaah. Seperti Imam Ahmad saja, beliau sangat terkenal di Jazirah Irak, ya, dan sekitarnya. Tapi kayak apa? Di Damaskus, Imam Ahmad gak ada yang tahu bentuk orangnya kayak apa. Tapi ilmunya, fatwanya sudah mengelilingi Damaskus, Irak, Iran dan sekitarnya. Tiba-tiba diundang, ya, mana Imam Ahmad? Gak ada yang tahu. Ternyata kecil, ya, anak SMA. Ya, ternyata Imam Ahmad masih SMA waktu itu sudah namanya kemana-mana dan viral. Termasuk Imam Malik, ya. Maka di saat orang ini membacakan hadis panjang lebar dibaca, kemudian Imam Malik mengatakan, ya fulan, wahai fulan, mataqra illal kadhib. Ya, ngeri banget tuh. Tidaklah yang sampean baca kecuali bohong. Ya, dan ini kata beliau, apa yang disampaikan itu semuanya hadisnya palsu, doif, lemah, yang tidak bisa dipegang dalam hujah ilmiah. Itu sekelas Imam Malik rahimahullah ta'ala yang beliau ngerti jamaah. Kita ini di tengah-tengah masyarakat, apalagi ini bulan apa? Nah, saya yakin bulan ini banyak yang mampir di WhatsApp kita amalan-amalan tertentu, betul? Siapa yang sudah WA? Di WA temannya? Ayo puasa, ayo ini, ayo itu. Sudah di WA semua? Nah, pernah kita bantah hadisnya doif, hadisnya lemah, nggak ada usul-usulnya gitu, nggak ada asal usulnya, nggak ada petunjuknya. Kita amini semua jamaah itu. Oh iya bener juga ini ya, suruh puasa bulan Rajab penuh gini-gini. Padahal di bulan Rajab itu hadis-hadis yang bicarakan puasa, bahkan sampai puasa ngebleng, itu hadisnya doif. Ya, memang bulan ini bulan yang mulia jamaah, ya, bulan yang istimewa. Bulan Rajab itu 4 bulan yang istimewa. Allah sebutkan 4 bulan yang istimewa adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah ini agak jauh dikit, ya, Rajab. Kemuliaan bulan Rajab bukan berarti kemudian ada amal-amal yang dimana itu mulia. Kalau nggak ada petunjuknya maka amal itu malah apa? Berdosa. Nah, mirip-mirip lah kalau Imam Ahmad misalnya seandainya mendapatkan WhatsApp dari jenengan gitu,
tentang masalah anjuran-anjuran puasa, anjuran-anjuran ini, itu dibantah habis. Ma ra'aitu anta ilal jahil gitu. Tidak pernah aku mendengar ucapanmu kecuali Anda itu bodoh. Itu kan yang ngeri. Sedangkan kita menikmati itu jamaah. Ya. Kenapa? Ya karena kita bukan Imam Malik. Ya. Jadi ada WhatsApp ya, alhamdulillah diingatkan. Padahal salah. Ya, tugas kita apa? Untuk mentelaah. Ya. Nah, tadi Imam Malik membawa muridnya jamaah. Jadi muridnya itu juga ada di situ. Sembari kemudian muridnya mengatakan, ya Imam, wahai guruku. Ya. Kenapa engkau tidak mendebat dia dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu dusta, bohong semua? Ya, faqala Malik rahimahullah taala, maka beliau mengatakan saya lebih menjaga diri agar dia tidak tersinggung. Ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana ketawaduan, ya, kehati-hatian daripada Al Imam Malik rahimahullah taala. Nah, kemudian Al Imam Ibnu Jauziyah rahimahullah taala beliau juga menyebutkan, ya, dalam Sayyidul Khatir, laisa fid dunya atyab ishan min munfaridin anil alim bil ilmi. Tidak ada di dunia ini kehidupan yang paling enak jemaah. Ya, itu bagi beliau ya. Kalau kelas kita kayaknya beda. Enaknya kita dunia bukan kayak beliau. Ya, tidak ada di dunia yang paling nikmat dalam hidup, ya, kecuali saya jadi guru atau saya belajar. Ya. Saya jadi guru berarti ustadz atau saya sebagai santri. Itu kata beliau atyabu isan. Atyab itu paling baiknya, isan kehidupan. Hidup yang paling nikmat itu kata beliau adalah ketika orang itu belajar dan mengajar. Ya, makanya nggak salah kalau Nabi katakan salah satu di antara pujian bagi orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar, ya. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu sebaik-baik. Itu dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jauziyah rahimahullah taala, saya merasakan kenikmatan hidup kalau saya belajar atau saya ngajar. Dan lagi-lagi kita semua juga punya peluang itu jamaah. Ingat, lingkup kita ya sama keluarga, ya. Lingkup kita sama keluarga. Minimal kita ngajarkan anak-anak kita, istri kita. Fahuwa ansaitu fahuwa anisu fahuwa insu fasalisu qad qana'a bima aslama fid dini, ya. Bahkan ini apa, din itu otak, ya. Suplemen gizi otak yang paling aku cintai adalah ketika aku mendengarkan nasihat atau tauji, ya. Tauji itu arahan, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Maka inilah yang kemudian disebut dengan masdarul mamba. Jadi masdar itu sumber keluarnya apa, kehidupan yang menyenangkan, ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang kita angkat tadi apa? Bagaimana kita ini benar-benar mengajarkan penuh dengan kasih sayang, memahamkan dengan baik, ya, dan berupaya memahamkan kepada peserta didik kita atau anak kita. Nah, kembali ke kitab, ya. Halaman 65. Sekarang masuk 66. Maka tujuan menjelaskan kesalahan adalah membuka jalan nasihat, ya. Jadi kalau seandainya ada yang salah ya diingatkan. Ada yang tidak benar ya disampaikan ya. Dan enaknya adalah dalam Islam itu ketika kita sampaikan al-haq itu al-haq, batil itu al-batil, maka perkara itu akan kemudian besoknya akan terang jamaah. Tapi kalau kita diamkan, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, lama-lama kemungkaran itu semakin menyebar. Taib. Dan mengenalkan nukilan-nukilan yang sahih dari para a'imah, ya. Makanya kalau Bapak Ibu jamaah sekalian baca buku, upayakan buku yang ada footnote-nya. Nah, kayak gini jamaah. Jadi kalau kita baca buku kan ada apa? Tulisannya. Nah, footnote itu di bawah ini. Kalau bisa, kalau baca buku atau beli buku, upayakan yang ada catatan kakinya. Ya. Minimal ada penjelasan terkait dengan hadis ataupun ayat ataupun perkataan ulama. Dan itu minimal untuk kita standar kalau kita baca buku. Ya, makanya kalau di sini disebutkan bahwa ketika seorang pelajar, ya, atau guru yang baik adalah mengenalkan kepada murid-muridnya dengan sebut dengan catatan-catatan hadis tersebut, nukilan-nukilannya yang benar.
Makanya kebiasaan Imam Ahmad itu kalau hadisnya nggak ada nukilan, nggak ada nomor hadis disebutkan, beliau nggak mau mengambil jamaah. Ya, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu terkumpul di situ setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Musnad Imam Ahmad dalam ilmu hadis. Ya, baru Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena pilihan-pilihan hadis seperti Imam Bukhari sendiri, beliau tidak memasukkan hadis dhaif dalam kitab sahihnya. Ya, walaupun kayaknya ada sih beberapa, tapi ya sangat jarang gitu. Ya, Imam Muslim juga demikian. Makanya kalau mendengar nukilan hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, udah dijamin hadisnya apa? Sahih. Ya, Sahih Bukhari aja sudah cukup jamaah untuk kita menyebut itu kitab atau hadisnya sahih. Ya, makanya biasanya kalau hadis bermasalah itu beberapa di luar Bukhari Muslim. Nah, itu maksudnya adalah dengan apa? Nukilan-nukilan yang harus kita pahami. Nah, taib. Kemudian dia juga menyebutkan ya apa yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Jadi permasalahan-permasalahan dalam fikih, masalah-masalah dalam akidah, masalah-masalah dalam kemudian apa? Berinteraksi sosial ya. Dia sebutkan semua itu dalam rangka untuk mengetahui ya. Wa kadzalika idza kana fil majlis, maka begitu pula ketika dalam majlis ya. Man la yaliqu dzikruha bi hudurihi. Ya, kadang-kadang ada ilmu yang belum saatnya disebutkan jamaah. Di saat jamaah pada pengajian gitu atau pada umumnya, kadang-kadang ada ilmu yang belum saatnya disebutkan, ya jangan disebutkan dulu. Ya kayak anak kecil tuh jamaah. Anak kecil itu kan ada tahapannya makan ya. Kalau dia masih kecil baru lahir maka dikasih air ASI kan gitu. Setelah dia agak kemudian berapa bulan atau mungkin berapa tahun udah makan bubur ya, tambah mungkin tahun lagi 5 tahun 6 tahun udah dia makan agak keras, sudah agak gede, giginya sudah utuh, sudah sudah komplit ya, dikasih makan yang lebih keras terus seperti itu. Sama dengan kita ya. Dan jangan dipaksakan ya, dan jangan diberikan materi yang kemudian di luar kemampuannya, karena itu bisa membuat orang tersebut kebingungan ya. Maka tidak disarankan bagi seorang guru memberikan materi-materi yang malah membuat santri itu pulang stres ya. Yang ringan-ringan jamaah ya, dan kita paling tahu kondisi kita masing-masing. Hendaknya juga tidak menolak untuk menyebutkan kata-kata yang biasanya dianggap sesuatu yang tabu atau yang aneh di tengah masyarakat ya, sampai kalau dalam bab fikih kalau butuh dengan detail, dengan rinci disampaikan jamaah ya. Kalau dalam bab fikih itu kan butuh perkara-perkara yang detail ya. Bahkan kalau kita bicara masalah rumah tangga, kadang-kadang orang itu agak tabu kalau sudah masuk dalam babul jima ya, bab hubungan suami istri ya, bab bergaul suami istri. Itu kalau di dalam fikih lebih detail jamaah dan perlu dipahami ya, kan dalam bab-bab seperti itu justru malah ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nah, tapi hal-hal yang tabu itu dijelaskan sesuai dengan kebutuhan ya. Adapun ketika memang dibutuhkan itu bahasa kiasan ya, bahasa kiasan itu bahasa tidak secara langsung ya, maka silakan untuk dilakukan ya, silakan untuk dilakukan. Wabil khusus dalam bab masalah dakwah, penyampaian materi, sindiran kepada jamaah itu penting atau tidak ya. Jadi sindiran jamaah sekalian penting atau tidak ketika di halaqah ilmu. Sindiran tidak menyebutkan nama secara garis besar, maka tidak mengapa, dan itu malah menjadi bagian daripada thariqatut ta'lim, metode pengajaran ya. Karena kita itu kalau nggak disindir kadang-kadang nggak merasa ya, tapi jangan sampai nyebutin nama karena bisa jadi nanti yang bersangkutan merasa dia terdolimi. Maka penyebutan kias ya menunjukkan bahwa arti yang sebenarnya yang diharapkan bisa tercapai dalam majelis ilmu ya, sehingga seseorang tidak rancu jamaah ya, tidak rancu. Nah, maka Nabi kita Muhammad bin Abdullah ya sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bagaimana beliau adalah guru yang terbaik dalam bab masalah al-ilmu ya.
Tapi saya nukilkan di beberapa catatan lagi terkait dengan seorang ulama yang mereka ini belajar, ya, yang mereka di saat belajar mendapatkan banyak ujian. Maka oleh karena itu kalau kita belajar jamaah sekalian kok merasa berat, kok merasa sulit, kok merasa abot, merasa kayaknya nggak paham-paham, itu bagian untuk menuju pemahaman, ya. Jangan sampai ketika nggak paham kemudian melipir, ya. Kan banyak itu biasanya anak-anak pondok, ya. Anak pondok sudah masuk pondok kelas 1, kelas 2, kelas 3, kok dia nggak berat, akhirnya dia minta resign, pulang, keluar, ya. Makanya orang-orang dulu mereka itu ketika belajar maka ujiannya semakin naik level maka makin berat, ya. Kayak belajar apa ya, ilmu bahasa misalnya, dari tahapan yang paling bawah naik berikutnya, naik berikutnya, naik berikutnya. Kalau saya bicara masalah kitab tauhid misalnya gitu, ya. Bab akidah itu mungkin kalau yang paling bawah dulu paling ringan, ya. Qawaidul arba misalnya, kemudian usulus salasa, kemudian akidah wasitiyah, kemudian akidah tauhawiyah, kemudian sampai kitab-kitab yang pembahasannya akidah, masalah asma wa sifat dan seterusnya, ya. Nah, tapi dikatakan oleh Al-Imam Syakir rahimahullah ta'ala, ya, beliau sezaman dengan Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir, ya. Bukan Ibnu Katsir dalam tarikh, ya, karena ada dua, Ibnu Katsir dalam tafsir dan Ibnu Katsir dalam tarikh, sejarah. Tapi Imam Syakir mengatakan, ya, menukil dari ucapan Rasulullah Muhammad SAW, may yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Jadi Allah kehendaki seseorang dalam kebaikan itu akan dimudahkan dalam ilmu agama. Kata Syakir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al khirsu ala ta'limiddin, ya. Jadi orang itu punya apa, ya, kesungguhan untuk mempelajari agama, ya. Sebagaimana kesungguhan dia ketika dalam kondisi al-gharq itu tenggelam, ya. Coba jamaah kalau ibaratnya lagi di laut atau di mana terus tenggelam, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan berupaya untuk mencari pertolongan, akan berenang, memegang apa yang perlu dipegang gitu agar kita apa? Hidup. Maka kata beliau, seseorang dalam agama itu seperti dia dalam kondisi tenggelam. Lah, kebutuhan dia untuk hidup itu sebagaimana dia dalam ilmu agamanya. Berarti kalau orang itu tidak punya ilmu agama maka dia seperti apa? Mayit, ya, seperti dia mati, ya, karena dia tenggelam terus nggak dapat tempat pegangan, ya. Nah, wa tafaqquhu fihi fahadi alamatu khair. Maka orang yang tafakuh, ya, tafakuh itu mendalami ilmu agama, maka itulah tanda-tanda di antara kebaikan, ya. Dan itu adanya di halaqah ilmu. Nah, kama anna mafhum hadal hadis, bagaimana kita telah memahami hadis yang di atas tadi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan mudahkan baginya memahami agama ini, ya. Maka telah kita maklumi bahwasanya orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan adalah orang-orang yang dimana Allah mudahkan dalam memahami agama. Dan ini kemuliaan, keagungan bagi orang yang dimudahkan Allah dalam memahami agama, jamaah. Salah satunya guru mengajarkan muridnya. Ya, dalam konteks ini mungkin kita dengan anak kita aja lah, ya. Konteks yang sangat dekat. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita kok gampang, jamaah, ya. Berarti kita diberikan tafakuh, diberikan agama yang baik, bisa mentransfer ilmu kepada anak, dan itu jarang. Dan itu jarang orang itu bisa sukses orang tua ngajari anaknya langsung, ya. Salah satu nasab atau keluarga terbaik itu adalah keluarga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kakeknya, ayahnya, kemudian beliaunya, itu semua turunan orang-orang berilmu. Imam Ahmad berguru dengan ayahnya, ayahnya berguru dengan ayahnya lagi, kakeknya berarti, ya. Kakeknya Imam Ahmad berguru dengan apa, jemaah? Canggah, cicit. Nah, cicitnya. Sehingga disebut nasab terbaik adalah nasabnya Imam Ahmad, ya. Dan itu nggak banyak, jemaah. Nggak banyak seorang ulama mendidik anaknya dengan sebab orang tuanya anaknya jadi ulama, itu nggak banyak, ya, nggak banyak.
Makanya kata beliau, orang yang punya pendekatan dengan anak dengan baik dalam mengajar, maka dia diberikan tafakuh, ya. Tafakuh itu pemahaman yang baik, ya, dalam agama. Sehingga kata Syakir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, orang yang diberikan kemudahan dalam mendidik keluarganya dengan sebutan ku anfusakum wa ahlikum naro, keluarganya terhindar dari neraka, itu memahami bahaya-bahaya orang ketika dekat-dekat dengan neraka. Ya, jadi berarti tidak mungkin kita bisa memahami misalnya ini neraka, ini bahaya, ini yang mengantarkan neraka. Nggak mungkin kita bisa menjelaskan ke keluarga kalau kita nggak punya sumber ilmunya, jemaah. Ya, kalau cuma ilmu dunia nggak cukup. Ya, kalau cuma sekedar kita memiliki profesi sebagai profesor, ya, di bidang ilmu-ilmu dunia, itu belum cukup untuk mengingatkan anak istri kita dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, sehingga ilmu agama itu ternyata menjadi kebutuhan yang sangat penting. Nah, faqala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya, seorang tabi'in. Syakir juga, Al-Imam Syakir juga seorang tabi'in tapi jauh, jamaah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika beliau menukil atau menjelaskan sebuah ayat dalam doa, Qul Rabbi zidni ilma. Ya. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Dan doa ini juga kita sering bacanya, jemaah. Ya, sering kita baca dengan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu, ya Allah, pahamkan pemahaman yang baik. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala? Beliau mengatakan ketika mengucapkan Qul Rabbi zidni ilma, beliau menyebutkan la tashmulu al-ulumu muhimma at-tajribah. Jadi ternyata kata beliau, tambahkan ilmu kepadaku itu tidak mencakup ilmu mihnah. Mihnah itu ilmu profesi. Misalnya kita punya profesi polisi, kita profesi dokter, kita profesi apa gitu, ya. Itu bukan masuknya, bukan masuk ilmu yang Rabbi zidni ilmah, ya. Jadi kalau kita berdoa Rabbi zidni ilmah, itu bukan kita ditambahkan atau minta profesi, katakan jadi dokter, ya, semakin mahir dokternya, itu enggak. Tapi Rabbi zidni ilmah adalah ilmu diniyah, ilmu yang berbicara akhirat, ya. Makanya nggak ada ceritanya, jamaah sekalian, kalau kita berdoa pada Allah misalnya Rabbi zidni ilmah, itu apa yang kita minta? Ilmu profesi atau ilmu akhirat? Ilmu akhirat. Tanpa apa kita debatkan, ya. Ketika orang mengatakan Rabbi zidni ilma, itu khusus dia minta kepada Allah ilmu akhirat, ilmu agama, ya. Atau ada di antara kita yang minta, ya Allah, tambahkan cara nyuntik yang benar dan tidak menyakiti dan tidak teriak. Nggak ada, jemaah, ya. Ya standar dokter, ya, nyuntik ya begitu, mudah. Seprofesional orang nyuntik ya begitu, ya. Nggak ada orang minta kemudian cara misalnya ngebor minyak itu, kalau mentok dalam ilmu dunia sudah ada teorinya semua, ya. Dan itu nggak perlu minta zidni, tambahan ilmu, nggak perlu, ya. Ya perlunya mungkin belajar lebih takhasus, ya, spesialis. Kalau dokter umum mungkin belum berani ke bagian-bagian tertentu, tapi kalau udah spesialis itu belajar, jamaah. Walaupun dengan izin Allah diberikan dia profesi spesialis THT misalnya atau apa gitu. Tapi kalau ilmu wajib minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika yadullu, ya, ini menunjukkan bahwasannya ilmu akhirat itu diminta, jamaah. Ya, enggak datang bim salah bim. Ya. Enggak datang kemudian tiba-tiba karena anaknya ustadz, anaknya guru, anaknya ulama, anaknya profesor, anaknya orang hebat, terus kemudian mewarisi, belum tentu, ya. Buktinya siapa? Buktinya adalah anaknya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau tidak mewarisi sedikit pun bagaimana kepintaran dari ayahandanya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ya. Maka ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan mentang-mentang kita hebat, ya, kemudian kita nggak mengajari anak kita, justru itu terkadang menjadi bumerang dan malapetaka untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang yang melahirkan secara sesar sudah
bisa sholat dikarenakan ia tidak mengeluarkan darah seperti yang melahirkan secara normal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah, bicara hal ini disebut oleh para ulama dalam mazhab Malikiyah bahwa darah nifas itu adalah ad-damul kharij minal farji indal wiladah. Jadi darah nifas itu keluar dari al-farj, kemaluan wanita, disebabkan karena lahirnya atau kelahiran, ya. Itu definisi yang pertama, harus kita pegang dulu. Karena ketika sesar maka dia tidak keluar dari kemaluan, ya. Dan apakah itu ada darah yang kemudian keluar dari kemaluan, maka otomatis biasanya tidak. Sehingga dari definisi ini para ulama memberikan dua catatan. Catatan yang pertama, jika memang itu tidak mengeluarkan dari kemaluan wanita ketika melahirkan, maka tidak darah nifas. Berarti dia sudah melaksanakan hukum normal, ya. Tetapi Lajnah Daimah Saudi Arabia membuat sebuah fatwa, dan ini yang mungkin hukum kedua, di mana an-nifasu huwa damun nazil li ajlil wiladah sawa'un kanat tabi'iyah aw qasriyah. Jadi darah yang keluar atau nifas itu adalah darah yang keluar ketika orang melahirkan, baik secara alamiah, normal berarti lahir biasa, atau sesar. Nah, fatwa yang kedua ini dalam nomor 10.700 sekian, fatwa kedua ini yang dipakai oleh para ulama, ada yang kemudian menyebut jika darah itu keluar dari apa? Saya nggak tahu ya kalau di sesar itu keluar dari mana sih? Dari mana, Bu? Intinya kalau kemudian ketika darahnya keluar kemudian ada yang keluar dari kemaluan, maka dia seperti nifas. Kalau enggak, maka enggak, gitu aja kurang lebihnya, wallahu a'lam. Praktiknya seperti apa? Intinya jika keluar dari kemaluan maka itu adalah nifas, ya. Dan kalau nifas berarti tunggu sampai suci. Kalau enggak, ya berarti normal, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz, Nabi bersahabat dengan orang kafir. Bersahabat, mungkin lebih tepat berinteraksi, bersosial, ya. Karena sahabat itu untuk ashab, ya. Kita aja disebut Nabi sebagai ikhwan, ya. Kalau orang-orang kafir, ya berinteraksi, bersosial, bermuamalah juga boleh, ya. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan sesama orang muslim yang berusaha membantu tetapi beda aliran? Ya. Aliran apa ya? Aliran A, B, C, D. Intinya kayaknya saya tangkap dari poin pertama, intinya ada muslim tapi beda aliran. Apa ya? Si A. Karena gak ada kasus aliran apa jamaah, ya mungkin saya jawab secara dohir pertanyaan, wallahu a'lam. Selama aliran, kan aliran itu banyak loh, sab'una firqah, ya ada. Saya takutnya salah jawab, ini wallahu a'lam aja lah. Kedua, wallahu a'lam, ya, saya nggak tahu nih maksudnya beliau aliran apa, ya. Yang kedua, melakukan sholat di masjidnya tidak boleh karena beda aliran lagi. Masjid langsung dibersihkan. Oh, LDI ini kebaca. Masjidnya langsung dibersihkan. Bagaimana tanggapan Ustadz? Apakah tadi menyalahi aturan dakwah tersebut? Kondisi tersebut ada di desa pelosok. Oh, kenapa Pak ini alirannya? Nah, berapa persen yakinnya? Ya 100%, pertanyaan yang jelas. Ini kan? Jadi yang dimaksud mungkin aliran. Beliau tanya pertama, bagaimana interaksi dengan aliran LDI ini, ya, yang tadinya sholatnya kalau kita di masjidnya di spell di lain sebagainya. Selama mereka tidak membuat keonaran dan kerusakan jamaah, berinteraksilah sebagaimana layaknya kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, muamalah saja biasa. Ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Kalau kita diperlakukan kemudian tidak hangat oleh mereka, ya semoga hisabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka berkeyakinan kita adalah orang kafir, secara otomatis semua yang dilakukan oleh kita orang muslim dianggap tidak benar, dan itu ya aliran yang menyimpang, ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, tanggapan saya terkait dengan hal ini,
ya didoakan semoga diberikan aliran yang benar, ya. Didoakan semoga mendapatkan aliran yang benar, yakni Islam sahihah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merubah sifat suka memukul atau membentak anak ketika berbuat salah waktu belajar, caranya gimana Ustadz? Taib, ada kitab yang bagus ya, kayaknya sudah ada terjemahan juga, Fikih Tarbiyatul Abna. Ini juga saya kaji di parenting ya abati, ya, di salah satu di tempat di daerah Pogong. Itu bukunya bagus, terjemahannya sudah ada. Termasuk diantaranya tips yang pertama untuk agar kita tidak memukul atau membentak, gantilah sanksi itu dengan bentuk diberikan hadiah. Loh, sanksi kok beri hadiah Ustadz, gimana? Ya, istilah saya aja itu sebenarnya, Jadi kalau anak itu misalnya dia melanggar, tidak mau sholat gitu, tak kasih hadiah. Apa hadiahnya? Menghafal beberapa surat, itu hadiahnya, ya. Kalau dia benar-benar kemudian bisa dan dia soleh, ya, tak kasih hadiah dengan bentuk permen ataupun yang lain. Jadi hadiah, kalimat hadiah, sanksi itu dengan menghafal beberapa surat pendek, ya. Dan memang ini harus dibiasakan, digantilah sanksi-sanksi yang positif jamaah, jangan yang negatif, ya. Jangan yang negatif. Lanjutannya pertanyaan, karena waktu anak saya setoran hafalan sambil main bola tangan, kemudian bola itu jatuh ke makanan adiknya sehingga saya spontan membentak. Ya, saya kira wajar nggih, tapi jangan sampai itu jadi terus menerus, ya. Karena ini pertanyaannya yang terakhir, saya sudah meminta maaf dan menciumnya, barakallah, ya. Jadi wajar menurut saya ketika orang tua melihat, ya, sikap anak yang seperti itu, tapi jangan sampai itu jadi kebiasaan habitnya jamaah. Ya, sekali ya manusiawi, tapi kalau bisa di buku fikih Tarbiyatul Abna, ya, anak itu sebenarnya kalau dipukul akan yang itu yang diingat jamaah daripada kebaikannya, ya. Takutnya itu yang akan diingat oleh anak kita dan itu akan membekas, ya. Pertanyaan terakhir di kemarin ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon bagaimana kiat kita agar hati ini bisa istiqomah dan beriman, berlemah lembut dalam menyampaikan kebaikan, terutama di keluarga maupun di masyarakat. Istiqomah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memberikan obat yang mujarab untuk istiqomah, ya. Senantiasa mengenali fadail amal jamaah, keutamaan-keutamaannya. Misalnya kita mau amal apa? Baca Quran, pelajari keutamaan-keutamaannya. Apa sih keutamaan baca Quran? Apa sih keutamaannya sholat berjamaah? Nah, itu diperbanyak, ya. Kemudian bagaimana kemudian lemah lembut dalam dakwah, ya. Ya, bisa dengan melihat bagaimana Nabi kita dalam berdakwah jamaah, ya. Salah satunya orang yang bisa memberikan hidayah kebaikan kepada orang lain, maka dia seakan-akan mendapatkan, ketika bisa mengajak orang masuk Islam, maka dia seakan-akan mendapatkan seperti onta merah, ya. Dan itu sebuah motivasi. Maka kelemah lembutan itu akan muncul dengan ilmu yang bertambah jamaah. Ingat, ilmu yang bertambah akan membuat kelemah lembutan kita muncul dengan sendirinya, ya. Makanya kalau ilmu kita semakin berkurang atau bahkan ilmunya yang salah, maka tidak lemah lembut yang muncul, tetapi kekasaran, ya. Pertanyaan yang terakhir, kedua, apakah kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kita perlu berlemah lembut, ya, pada pelakunya? Dilihat dulu jamaah, ya, dilihat dulu kondisinya, ya. Nabi itu lembut, Nabi itu kadang-kadang tegas, dilihat sikon kondisinya, siapa yang dihadapinya. Tapi kalau bisa berlemah lembutlah terus untuk berdakwah, karena itu yang akan menarik dan mendapat simpati dari masyarakat, kecuali dibutuhkan ketegasan seperti Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Sekali-kali boleh, ya, tapi yang jelas saya sarankan untuk berlemah lembut, karena dakwah akhir zaman itu tidak bisa dengan kekerasan.